warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Saya Anissa Listianti dari Manajemen Pendidikan 2018A Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas penilaian pembelajaran untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Amir Muhammad. Selamat menyaksikan teman-teman. Jenis penilaian pembelajaran. Pertama, penilaian formatif. Penilaian ini untuk memantau kemajuan belajar siswa dan untuk mengetahui kelemahan selama proses pembelajaran. Kedua, penilaian sumatif. Penilaian ini untuk menentukan nilai berdasarkan tingkatan hasil belajar siswa dan dapat digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Ketiga, penilaian penempatan. Penilaian ini untuk mengetahui keterampilan yang sudah dimiliki siswa terkait suatu program pembelajaran. Keempat, diagnostik. Penilaian ini untuk mengetahui kesulitan belajar siswa berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Dan yang terakhir ada penilaian selektif. Penilaian ini bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Selanjutnya, macam-macam penilaian teknik tes. Pertama, tes uraian. Tes ini berbentuk esai yang memerlukan jawaban bersifat pembahasan atau uraian kata. Kedua, pilihan ganda. Pilihan ganda ini merupakan lembar soal yang berisi pertanyaan dan jawabannya yang telah disediakan dan hanya mempunyai satu jawaban yang paling tepat. Ketiga, isian singkat. Isian singkat merupakan soal yang harus dilengkapi secara singkat dan tepat berupa kata, kalimat, bilangan, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah menjodohkan. Menjodohkan merupakan soal yang letak jawabannya sudah diatur sesuai dengan materi yang diukur. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan penilaian teknik tes. Pertama, menetapkan tujuan pembelajaran dan menganalisis dokumen. Kedua, menyusun kisi-kisi soal tes sumatif. Ketiga, menulis soal. Keempat, analisis rasional yang merupakan penelaahan soal yang ditinjau dari segi teknis, isi, dan editorial. Kelima, uji coba soal. Keenam, analisis empiris dan butir soal. Ketujuh, revisi soal jika masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kedelapan, perbanyak instrumen sesuai dengan jumlah peserta. Kesembilan, pelaksanaan tes. Kesepuluh, scoring sesuai dengan kriteria. Dan yang terakhir, pemanfaatan hasil sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, macam-macam penilaian teknik non-tes. Pertama, observasi. Observasi merupakan cara mendapat informasi, data, maupun keterangan dengan melakukan pengamatan. Kedua, wawancara. Wawancara merupakan kegiatan mendapat informasi dengan melakukan tanya jawab. Ketiga, angket. Angket merupakan soal yang berisi pernyataan dan dilengkapi format petunjuk pengisian. Keempat, portofolio. Portofolio merupakan alat pengumpulan data yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai perkembangan siswa berdasarkan hasil karya. Kelima, unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan alat pengumpulan data untuk menilai siswa dalam melaksanakan tugas praktiknya. Keenam, studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan alat pengumpulan informasi berupa dokumen, foto, maupun film yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, macam penilaian teknik non-tes yang ketujuh ada biografi. Biografi merupakan catatan siswa yang berisi biodata, pengalaman, dan keberhasilan yang telah dimiliki. Kedelapan, ada sosiometri. Sosiometri merupakan alat untuk mendapat informasi tentang perkembangan siswa dalam lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir adalah analisis hasil kerja. Analisis hasil kerja merupakan daftar identifikasi tentang suatu kemampuan siswa dalam menuangkan ide dan gagasannya berupa proyek dan produk. Selanjutnya, ada langkah pengembangan penilaian teknik non-tes. Pertama, menetapkan apa yang akan diukur. Kedua, menentukan instrumen. Ketiga, menentukan batasan aspek yang akan diungkap. Keempat, menentukan format instrumen. Kelima, mengembangkan kisi-kisi soal. Keenam, menulis pernyataan. Dan yang terakhir adalah analisis rasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!